Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait pengisian DRH di SSCN. Jadi sebelum teman-teman mengklik tombol akhiri pengisian DRH, teman-teman harus perhatikan ini terlebih dahulu agar nantinya pemberkasan CPNS secara digital yang sudah teman-teman lakukan ini bisa diterima oleh tim verifikasi dan dapat diusulkan penetapan NIP-nya. Karena tahap pemberkasan CPNS ini merupakan tahap yang sangat menentukan sekali teman-teman, apakah teman-teman berhak lanjut atau tidak. Dan seorang pelamar tidak dapat diangkat menjadi PNS sebelum pelamar tersebut menunjukkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Jadi pastikan berkas-berkas atau dokumen yang sudah teman-teman unggah ini sudah sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi, agar nantinya berkas teman-teman masuk dalam kelompok berkas MS atau memenuhi syarat. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait hasil pemberkasan CPNS ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Dan sebelum teman-teman mengklik tombol akhir pengisian DRH, teman-teman harus perhatikan ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pastikan semua dokumen sudah diunggah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi pastikan berkas-berkas atau dokumen sudah terunggah semua teman-teman dan sudah sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai ada yang terlewat atau salah tempat teman-teman. Karena pada unggah berkas di pendaftaran awal ini sudah ada beberapa kejadian, yaitu salah unggah teman-teman, unggah foto. Jadi yang diunggah ini adalah bukan foto sendiri teman-teman, tapi foto orang lain. Dan ada juga salah unggah ijazah, yang mana ijazah ini yang diunggah bukan pada kolom ijazah, tapi pada kolom akreditasi. Dan kesalahan-kesalahan yang lain. Dan juga pastikan ukuran dari dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teman-teman, yaitu berformat PDF, kecuali foto, dan ukuran maksimal yaitu 500 KB. Usahakan sesuaikan dengan ketentuan tersebut teman-teman, agar dokumen yang sudah teman-teman unggah nanti bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Dan untuk mengeceknya teman-teman bisa klik tombol lihat. Jadi nanti setelah teman-teman mengunggah dokumen, teman-teman langsung klik tombol lihat ini untuk memastikan apakah dokumen tersebut sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang nomor 2 yaitu pastikan riwayat pendidikan diisi sesuai dengan keterangan yang tertera di ijazah. Nah, jadi pada kolom riwayat pendidikan, pastikan teman-teman sudah mengisi riwayat pendidikan mulai dari SD sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS. Ini sesuai dengan yang tertera di ijazah teman-teman. Baik itu akreditasi, nama sekolah, nomor ijazah, dan lain sebagainya. Dan untuk isian lain selain riwayat pendidikan ini seperti status perkawinan, riwayat keluarga, dan isian lainnya, ini isikan sesuai dengan kondisi terkini teman-teman, kondisi saat ini. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa juga kolom yang ditandai dengan bintang merah ini wajib diisi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisinya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman. Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu, Min, kalau kalimat keperluan yang digunakan untuk membuat SKCK, surat keterangan jasmani dan rohani, tidak sesuai dengan ketentuan instansi, seharusnya melengkapi persyaratan pengangkatan CPNS, tapi saya tulis untuk pemberkasan CPNS. Apakah menggugurkan? Nah, jadi format atau narasi peruntukan yang digunakan di SKCK dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini semestinya tidak sampai membatalkan kelolosan CPNS, teman-teman. Yang penting data pribadi yang tercantum di surat tersebut valid dan masa berlaku masih sesuai. Hanya saja masing-masing instansi ini memiliki ketentuan sendiri-sendiri teman-teman terkait format atau narasi peruntukan ini. Ini untuk menyeragamkan atau menyamakan semua pelamar di instansi tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengurus surat-surat tersebut, usahakan format atau narasi keperluannya ini sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi. Dan buat teman yang sudah terlanjur membuat dengan format atau narasi yang berbeda, asalkan masih ada keterangan pemberkasan atau usul penetapan NIP dan sejenisnya yang masih berkaitan dengan pemberkasan CPNS, kemungkinan besar tidak sampai membatalkan kelolosan CPNS, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua kita lihat di sini. Halo Min, mau tanya, saya lupa menuliskan ulang pada beberapa poin DRH perorangan yang diberi simbol bintang. Apakah bisa menggugurkan Min? Kalau menggugurkan kemungkinan besar tidak teman-teman.
Hanya saja DRH yang sudah teman-teman unggah ini masih ada kekurangan. Jadi teman-teman lebih baik biarkan saja dan tunggu info selanjutnya dari instansi masing-masing. Karena apabila teman-teman sudah mengklik tombol akhiri pengisian DRH, ini sudah tidak bisa dirubah lagi teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik tunggu saja. Syukur-syukur nanti instansi mentoleransi kekurangan DRH tersebut teman-teman. Dan apabila nanti misalkan instansi meminta pelamar untuk memperbaikinya, maka teman-teman tinggal lengkapi saja DRH yang kurang tersebut. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang masih belum unggah DRH ini, pastikan DRH tersebut sudah ditulis ulang dengan huruf balok pada kolom yang diberi tanda bintang. Jadi jangan sampai keliru lagi teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Min mau bertanya, untuk foto resmi terbaru itu harus foto lagi atau gak apa-apa yang kemarin buat daftar? Apa juga harus pakai jas atau boleh seragam putih saja? Terima kasih. Nah, untuk foto ini sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi teman-teman. Karena tiap instansi ini beda kebijakan, beda aturan. Jika di instansi yang teman-teman lamar hanya tertulis foto terbaru berpakaian formal dan background merah, maka foto yang teman-teman gunakan waktu pendaftaran awal itu bisa digunakan teman-teman. Karena foto tersebut masih termasuk dalam foto terbaru, kecuali apabila di instansi yang teman-teman lamar tertulis berpakaian formal baju putih, berjas dan menggunakan dasi background merah, maka teman-teman harus berfoto lagi sesuaikan dengan ketentuan instansi tersebut. Biasanya ada teman-teman instansi yang menerapkan ketentuan seperti itu dan teman-teman wajib mengikuti ketentuan masing-masing instansi tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, untuk ijazah yang perlu diupload hanya ijazah kuliah saja atau ijazah dari SD Min? Nah, untuk upload dokumen pemberkasan di SSCN di kolom ijazah, ini yang diupload adalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar CPNS teman-teman. Misalkan teman-teman mendaftar CPNS menggunakan ijazah S1, maka yang diupload ini adalah ijazah S1-nya saja teman-teman. Jadi ijazah SD, SMP, dan SMA ini tidak perlu diupload. Tapi ijazah SD, SMP, dan SMA ini juga dibutuhkan teman-teman apabila instansi yang teman-teman lamar nanti juga meminta dokumen pemberkasan dalam bentuk hard copy atau bukti fisik. Jadi teman-teman persiapkan saja fotokopi legalisir dari ijazah tersebut. Apabila nanti dibutuhkan maka teman-teman tinggal menyerahkan saja. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, Min mau tanya, saya kan baru nikah tapi masih belum buat KTP dan KK baru. Apakah data istri dimasukkan atau tidak di DRH Min? Kemudian BKN menjawab teman-teman, masukkan. DRH diisi sesuai kondisi terkini, kecuali riwayat pendidikan diisi paling tinggi sesuai syarat pendaftaran kemarin. Nah, jadi data-data yang akan diisikan ke daftar riwayat hidup nanti sesuaikan dengan kondisi terkini teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami terkait permasalahan dalam pemberkasan CPNS secara digital dan pengisian daftar riwayat hidup. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.